Asal muasal daerah negeri Lempur. Alkisah pada zaman dahulu di sebuah hutan belantara berdiri kerajaan Pamuncak 3 kaum. Kerajaan itu diperintah oleh 3 bersaudara, yaitu Pamuncak Rencong Talang, Pamuncak Tanjung Sari, dan Pamuncak Kuto Tapus. Dikisahkan pada suatu waktu hasil panen rakyat di wilayah kekuasaan Pamuncak Rencong Talang sungguh melimpah. Pamuncak Rencong Talang bermaksud mengadakan pesta panen dengan mengundang kerabat dan keluarganya. Karena tidak bisa hadir, maka Pamuncak Tanjung sering mengutus istri dan kedua anak. Singkat cerita, mereka telah sampai di negeri Pamuncak Rencong Talang. Hari kenduri dan pesta panen pun tiba. Telah dirundingkan bahwa pesta akan diadakan selama 3 hari 3 malam. Alkisah, pada malam ketiga itu hadirlah anak dara dari Pamuncak Tanjung Sari yang menjadi incaran para pemuda. Dikisahkan bahwa pesta berlangsung dengan sangat meriah. Tak terasa hari telah larut dan ayam jantan pun telah berkokok berkali-kali. Akhirnya si ibu gadis itu mengajak anaknya pulang. Namun gadis itu tidak mengacuhkan panggilannya. Ada seorang pemuda di dekatnya bertanya kepada gadis itu, "Siapa perempuan tua yang memanggil itu?" Diulangi lagi, "Siapa perempuan tua yang memanggil itu?" Mendengar pertanyaan itu, maka gadis itu pun menjawab, "Perempuan itu adalah pesuruh saya." Mendengar hal itu, ibunya sangat sedih. Pada keesokan harinya, mereka pulang. Dikisahkan ketika rombongan tersebut tiba di daerah antara Pulau Sangkar dan Lolo yang berawa dan berlumpur, maka berdoalah istri Pamuncak Tanjung Sari kepada Tuhan agar anaknya yang durhaka itu ditelan oleh rawa lumpur. Rupanya doa itu dikabulkan oleh Tuhan. Si dara itu terjerat kakinya oleh rawa yang berlumpur itu, sehingga ia terbenam makin dalam. Ia menangis dan meminta tolong kepada ibu dan pengawalnya. Namun ibunya tiada mengacuhkan. "Aku bukan ibumu, aku hanyalah pesuruhmu." Si gadis itu terus juga meraung-raung sambil berkata, "Tolong, tolong ibu, aku tidak akan durhaka lagi kepadamu. Maafkanlah aku, ibu." Ibunya tak mau mendengar permintaan anaknya itu. Malah ia mengambil gelang dan selendang jambi yang dipakai anaknya. Setelah diambilnya barang tersebut, maka tenggelamlah gadis itu. Setelah kejadian itu, negeri itu dinamai oleh penduduknya dengan nama Lempur, yang berasal dari kata lem. Sementara itu, gelang tersebut dibuang di sebuah tebat, sehingga tempat tersebut dinamakan
tebat gelang. Kemudian kain panjang Jambi dibuang pula ke dalam tebat lainnya, sehingga tebat itu diberi nama Tebat Jambi. Anak-anakku sekalian, pesan moral dari kumpulan cerita rakyat Jambi singkat ini adalah ridho Tuhan terletak pada ridho orang tua, dan murkanya Tuhan adalah murkanya orang tua. Maka itu janganlah kita sampai berbuat durhaka kepada kedua orang tua, apalagi tidak mengakuinya ketika kita sudah berjaya. Mudah-mudahan cerita singkat ini bisa memberikan motivasi kepada kita semua, dan selamat berjumpa di cerita-cerita daerah selanjutnya.